Ngapain sih demo? Ngabisin waktu dan tenaga. Masih banyak hal lain yang bisa dilakukan. Tapi kalau sampai masyarakat demo, itu berarti kita sebagai masyarakat sipil sudah kehilangan harapan dari penegakan keadilan yang kadung timpang di hari ini. Sebagai negara demokrasi, wajar kan masyarakat menyampaikan suara? Apalagi sudah mendapat undangan bahwasanya pintu DPR terbuka lebar bagi kita. Yang mengatakan itu anggota dewan yang suara dan kesejahteraan masyarakatnya mereka wakili ya. Tapi jangankan terbuka lebar, pagar tembok DPR yang tinggi itu malah dilumuri oli. Masyarakat disambut oleh barikade aparat seperti melawan musuh negara. Dan malam tadi, kita kehilangan seorang pejuang keluarga yang dilindas oleh mobil rantis aparat. Tragedi ini bukan sekedar kecelakaan di tengah demonstrasi. Ia adalah simbol betapa timpangnya relasi antara rakyat dan negara hari ini. Kita sering diberitahu bahwa negara ada untuk melindungi segenap bangsa. Tapi, nyawa rakyat kecil justru hilang di bawah roda institusi yang seharusnya menjaga mereka. Seorang ojol yang seharusnya bisa pulang membawa nafkah justru pulang tinggal nama. Dan kalau seorang pencari nafkah bisa begitu mudahnya dikorbankan, lalu apa jaminan untuk kita semua? Apa jaminan untuk anak-anak kita? Kemarahan rakyat itu lahir bukan tanpa alasan. Setiap bulan pendapatan masyarakat dipotong pajak yang nilainya membuat resah. Janji jutaan lapangan kerja hanya sebatas janji. Banyak masyarakat yang untuk hidup dengan uang simpanannya saja masih terasa kurang. Tapi, di saat yang sama, kita menyaksikan para wakil rakyat menambah tunjangan hingga puluhan juta, dengan total take-home pay yang bahkan bisa menembus ratusan juta rupiah. Lalu coba lihat bagaimana perbedaan perlakuan dari negara. Rakyat yang turun ke jalan disambut gas air mata, water cannon, tameng, dan mereka yang duduk di gedung mewah itu hanya bisa tertawa, berjoget, seakan negeri ini baik-baik saja. Inilah yang membuat demo itu terjadi, karena rasa keadilan kita sudah diperkosa berkali-kali. Dan lebih ironis lagi, pintu DPR yang katanya terbuka lebar untuk rakyat ternyata hanya slogan. Faktanya, rakyat dihadang pagar tinggi, dijaga berlapis aparat seakan-akan kita ini ancaman. Bukan pemilik sah dari kedaulatan. Demokrasi dipelintir jadi pertunjukan keamanan. Pertanyaannya, apakah ini masih negara demokrasi atau kita sedang hidup di ruang teater yang meniru demokrasi? Yang membuat luka lebih dalam adalah sikap media arus utama. Hampir tak ada yang meliput dengan jujur. Seakan tragedi rakyat ini hanya catatan kaki. Padahal, bukankah tugas media adalah menyampaikan kebenaran? Oh ya, mungkin ini karena mendapat tekanan dari lembaga penyiaran ya. Tapi kenapa harus tunduk? Bukankah jurnalisme lahir untuk berbicara bagi yang tak bersuara? Tapi yang kita lihat justru sunyi. Dan dalam sunyi itu yang tersisa hanyalah video dari warga, potongan siaran TikTok, cuitan penuh amarah di X dan lainnya. Dan mungkin mereka lupa, walau hal ini absen di dalam negeri, nyatanya aksi penyampaian aspirasi masyarakat pada wakilnya telah diliput sampai ke luar negeri. Apa tidak malu, wahai jurnalis media arus utama? Ketika masyarakat menjadi garda terdepan untuk menyuarakan kebenaran, nyatanya polisi meminta rakyat berhenti live TikTok saat demo. Hal ini bisa kita tertawakan dengan kencang. Karena larangan itu sama saja dengan berkata, jangan rekam kebenaran, biarkan publik hanya melihat versi kami kan. Inilah yang membuat orang marah. Inilah kenapa kita turun ke jalan. Karena di semua jalur formal, suara rakyat itu sudah buntu. DPR tidak didengar lagi, media tidak diberitakan, pengadilan pun kita pesimis. Jalanan adalah sisa ruang yang kita punya sekarang. Tapi ketika jalanan pun dibungkam dengan barikade dan kekerasan, lalu di mana lagi kita harus bersuara? Apakah kita hanya boleh bicara di ruang keluarga, berbisik di kedai kopi, atau menyimpan amarah dalam hati? Malam tadi, seorang pejuang nafkah keluarga meninggal. Besok bisa siapa saja. Dan itu yang harus kita sadari bersama. Ketika keadilan tidak ditegakkan, nyawa rakyat bisa hilang kapan saja tanpa makna. Dan yang lebih menyakitkan, tanggal 28 Agustus ketika rakyat turun ke jalan menuntut keadilan, anggota DPR justru WFH, work from home. Mereka absen dari gedung, absen dari rakyat, absen dari tanggung jawab. Seolah-olah tragedi teriakan dan air mata di luar pagar hanyalah noise di layar laptop mereka. Apakah ini yang disebut wakil rakyat? Atau sekedar penonton nyaman yang menutup kamera dan mematikan mikrofon ketika rakyatnya berdarah-darah, sembari mengatakan bahwa apa yang terjadi tidak sampai suaranya ke mereka? Oh ya, satu hal yang juga harus kita ingat. Masyarakat tidak boleh berhenti hanya pada rasa marah. Kita harus berani bersuara.
Kalau perlu, datangi kantor DPRD, gubernur, wali kota, hingga pihak penegak hukum di daerah masing-masing. Sampaikan aspirasi, tanyakan tanggung jawab dan kontrol mereka secara langsung. Kenapa? Karena dalam demokrasi, rakyat bukan hanya penonton, rakyat adalah pengawas. People power itu bukan sekedar jargon, tapi mekanisme nyata bagaimana masyarakat bisa mengontrol jalannya negara ketika lembaga-lembaga formal tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Lihat saja sekarang, trias politika seakan tidak berjalan kan? Legislatif kehilangan daya karena terlalu erat terikat koalisi dengan presiden. Alih-alih mengawasi eksekutif, mereka justru menjadi perpanjangan tangan. Yudikatif pun yang seharusnya independen dan tajam, kini seringkali tumpul dan penuh intervensi. Ketika legislatif lumpuh, yudikatif tidak bergaya. Dan eksekutif semakin dominan, maka satu-satunya penyeimbang hanyalah rakyat itu sendiri. Dan di titik inilah kita harus sadar, tanpa keberanian rakyat untuk mengontrol, demokrasi itu hanya tinggal nama. Hari ini kita berduka, kita marah, tapi kita juga sadar bahwa suara kita tidak boleh berhenti di sini. Mari bersuara. Jika bingung harus berkata apa, silakan share kebenaran yang Anda dapatkan melalui media sosial. Bagikan berbagai kejadian biadab dalam perenggutan hak bersuara masyarakat selama ini. Bagikan video ini, bagikan berita yang bisa Anda temukan. Bagikan pendapat Anda melalui media dan platform yang Anda rasa nyaman. Lakukan apa yang menurut Anda perlu lakukan, agar pembicaraan tidak berhenti di hari ini saja. Agar penegakan hak kita tidak padam di jalanan, tapi terus menyala di setiap ruang, sampai negara benar-benar mendengar. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.